Rabbi shrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus LKKNU PWNU Jawa Tengah, yang terhormat Bu Nyai Hajah Sabianawati, dan teman-temanku yang sahabat ini hadir, pengurus di Karesidenan pada malam hari ini kita hadir di sini. Mbak Leli suantene kirang banter kedik. Kurang banter ya? Agak serak-serak ini soalnya karena cuaca mungkin ya. Banyak minum es juga jadi suaranya agak pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diamanahi untuk menyampaikan sedikit, mungkin nanti ditambahi oleh teman-teman semua, karena yang saya hadapkan saat ini adalah para narasumber yang nantinya akan menjadi pelatih di masing-masing daerahnya, sehingga sistem kajian kali ini adalah sistem diskusi aja, mengalir, kata Bu Dokter tadi. Karena sebagai manusia pastinya memiliki pengalaman, cara pandang masing-masing yang mungkin kita bisa padukan, sehingga nanti ketika sampai kepada sasaran kita, yaitu calon pengantin, itu bisa disampaikan dengan beberapa varian metode yang mungkin nanti akan kita terapkan. Saya kira itu nggih, Bapak Ibu semuanya. Sedikit akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang konsep warga maslahah yang memang virus ini sudah digencarkan atau sudah dimulai sejak tahun-tahun yang lalu, bahkan dari Bu Rofiah sendiri sampai turun ke beberapa PWNU di beberapa wilayah. Yang saya tahu kemarin adalah ketika pada saat Ramadan ya, Ramadan itu sampai kajiannya adalah selalu konsep warga maslahah yang dihadapkan, karena PR terbesar NU kita itu adalah bagaimana menjadikan sesuatu itu dari kecil ya, dari keluarga. Jadi ini yang pastinya akan menjadi dari kecil akan menjadi besar nanti NU ke depannya. Setelah itu akan saya mulai dulu terkait dengan keluarga maslahah. Yang pertama adalah tentang landasan keluarga maslahah dan konsep keluarga maslahah. Yang pertama adalah landasannya, atau kalau dikatakan dalam negara pemerintahan itu adalah landasan ideologi ya, adalah landasan Pancasila ataupun landasan konstitusional. Tapi di sini konsep maslahah itu adalah landasan di mana di sini menggunakan konsep-konsep keislaman. Keislaman ya berarti bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau di NU sendiri itu kan menggunakan 4 ya, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ini di sini adalah landasan keislaman yang akan dipakai di dalam konsep maslahah. Yang pertama adalah tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya memang dengan keberadaan Islam itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat, seluruh hamba Allah yang ada di dunia ini, yaitu walaupun ya bukan hamba Allah tapi termasuk makhluk ya, makhluk Allah, baik itu manusia, kemudian hewan dan tumbuhan, itu kan rahmat bagi semuanya. Jadi konsep ya, landasan yang pertama adalah Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Nanti akan dikupas satu-satu terkait dengan landasan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah tatminu makarimil akhlak, yaitu ini sebagai landasan yang bersumber dari hadis Nabi, yang bagaimana Nabi itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Terutama dalam konsep ini akhlak, bagaimana di dalam keluarga itu fondasi utamanya adalah pendidikan akhlak atau pendidikan attitude atau pendidikan
Itu yang sebagai pondasi utama kita. Kemudian tauhid. Nah, tauhid, kemudian khalifah fil ard, yaitu sebagai manusia, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir landasannya adalah maqasid syariah, yaitu di mana ada beberapa tujuan syariah yang harus kita pakai di dalam membangun sebuah warga yang maslahah. Saya kira itu. Kemudian ada landasan yang paling krusial di sini yang sebenarnya akan disampaikan, yang membedakan dengan konsep warga maslahah dengan sakinah, yaitu ke-NU-an. Ya, di sini tentunya akan menjadi berbeda. Kalau di sakinah mungkin itu adalah landasan keislaman yang akan dipakai, kemudian tapi di ke-NU-an ini tidak dipakai oleh teman-teman yang mungkin menawarkan konsep-konsep sakinah yang lainnya. Yang pertama adalah kemaslahatan, kemudian mabadi khairul ummah, terus aswaja an-nahdiyah, ukhuwah, kemudian madhab dan amaliyah NU. Kemudian yang konsep maslahah itu sendiri, sebagai konsep maslahah itu ya, bagaimana ya, di sini ya, membangun relasi dalam keluarga dengan prinsip-prinsip yang baik ya, bahwa di muka bumi ini rahmatnya mungkin gini ya. Jadi kalau landasan keislaman ini yang kita nanti akan kita jelaskan bahwa ketika keluarga yang baik itu keluarga yang memiliki tujuan-tujuan yang baik itu akan menjadi satu, membawa rahmat di dalam keluarga itu sendiri. Jadi kalau memang bagaimanapun juga Allah itu memberikan rahmat kepada hambanya, sekalipun hambanya itu adalah hamba yang misalnya kategori adalah hamba yang tidak taat ya, tapi Allah itu maha rahmat segalanya. Kemudian di dalam tatmimu makarimal akhlak itu ya, pondasi yang tadi saya sudah jelaskan adalah masalah akhlak. Akhlak adalah sebagai salah satu pondasi yang real, yang memang Nabi Muhammad sendiri pun memiliki tujuannya adalah menyempurnakan akhlak, di mana pada waktu jahiliyah ya, bagaimana proses membangun keluarga ketika di jahiliyah itu betapa sangat menuju ke kebobrokan ya, kebobrokan suatu satu ini ya, sistem tatanan masyarakat yang ada pada saat itu, di mana ketika Nabi belum mengajarkan tentang bagaimana seorang perempuan itu diangkat di dalam Islam itu, ya memang manusia perempuan itu tidak menjadi manusia yang seutuhnya, tetapi menjadi salah satu hal yang bahkan yang dikatakan adalah manusia perempuan itu bisa diperlakukan sebagai barang ya, yang kemudian hanya akadnya adalah diperjualbelikan, atau bahkan ketika pada saat itu perempuan itu ada seseorang yang lahir perempuan itu harus dibunuh karena memang tidak memberikan manfaat yang baik. Apalagi ketika perempuan itu tidak bisa melahirkan seorang laki-laki dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tauhid. Yang tauhid sendiri ini paling penting ya, karena landasan ilahiyah ini adalah salah satu fondasi di dalam keluarga itu yang sangat utama. Kemudian sebagai khalifah fil ardi, dan ini nanti akan dijelaskan di bawah sini. Saya tidak usah terlalu detail, takut nanti tidak ini ya, karena saya yakin panjenengan semua itu adalah salah satu nantinya pelatih yang bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan konsep landasan ini. Yang pertama Islam dalam alamin tadi sudah dikatakan ya, yang
di sini menggunakan konsep di dalam surat Al-Anbiya 20 juz 21 ayat 107 itu, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin innama bu'itsu li utammika mal akhlak. Itu sebagai salah satu yang dipakai di dalam nanti yang menjelaskan ketika panjenengan semua di para peserta binwin ya, peserta binwin. Yang ini sudah saya jelaskan tadi ya, sudah semua menjadi bagian anugerah yang bahwa di dalam keluarga itu jangan sekali-kali kita membangun keluarga itu, bahwa membangun sebuah rumah tangga itu memang adalah sebuah anugerah, bukan musibah. Nah, pada hakikatnya di lapangan, di dunia nyata atau di sekitar kita itu memang banyak kasus yang terjadi, keluarga-keluarga membangun keluarga tanpa didasari dengan hal-hal yang persiapan yang matang ya. Jadi mereka berdasarkan orientasinya adalah seksual biasanya, karena mereka kemudian karena ketika ta'aruf itu mereka itu kan saling berkenal itu hanya memandang fisik atau bukan memandang yang bukan yang memandang dari segi agama ataupun dari segi keilmuannya atau dari segi yang lainnya, tapi pandangannya adalah memandang masalah fisik. Jadi kadang-kadang setelah mereka berkeluarga itu yang terjadi adalah beberapa kasus yang memang tidak menyadari di dalam keluarga itu ya ketemunya sifat aslinya, kemudian menemukan beberapa problematika di dalam keluarga yang mereka kadang-kadang menjadi menjadi keluarga yang tidak dinamis atau keluarga yang tidak maslahah. Jadi ini menganggap bahwa di dalam keluarga itu ya membangun keluarga itu adalah sebagai anugerah. Bagaimana untuk menciptakan keluarga itu dengan nilai-nilai yang sesuai dengan keislaman, punya landasan yang baik, kemudian dan itu nantinya akan menjadi rahmatan lil alamin di dalam keluarga itu. Kalau memang niat di dalam keluarga itu adalah dibangun oleh hal-hal yang bukan karena orientasinya adalah seks ya. Jadi orientasinya tidak sekedar untuk kenikmatan, tetapi untuk membangun ibadah, untuk membangun bagaimana tujuan-tujuan berdua itu menjadi baik. Saya itu terus kemudian di dalam keluarga itu sendiri adalah juga dalam membangun keluarga itu harus menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang yang tadi sudah jadi pondasi yang pertama adalah bagaimana membangun attitude akhlak yang baik, antara kesadaran saling mengerti antara suami istri ya. Jadi kalau misalnya suami istri sendiri tidak mempunyai salah satunya memiliki akhlak yang baik, biasanya yang terjadi adalah pasti akan ada satu masalah di dalam keluarganya. Memang ya itu tadi akhlak suami istri dibangun oleh sebuah akhlak yang sangat baik. Nanti ketika akhlak yang baik itu diterapkan antara suami istri, saya yakin dalam mendidik anak-anaknya itu juga akan menjadi salah satu nanti ya, harapannya ya semuanya akan menjadi baik semua di dalam keluarga itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tauhid ya, tauhid dan khalifah fil ardi. Tauhid khalifah fil ardi ini bagaimana membangun keluarga itu harus dilandasi dengan nilai-nilai ketauhidan. Artinya tidak menghambakan salah satunya, tidak menghambakan yang lain selain Allah. Misalnya menghambakan di dalam orientasi keluarga itu mencari kekayaan yang banyak itu ya, atau mencari popularitas yang banyak, atau mencari apapun ketenaran ataupun mencari sesuatu apa yang itu tidak karena Allah ya. Jadi benar-benar dalam pondasi keluarga itu ya dilandasi dengan keimanan yang sangat kuat, yaitu penghambaan kepada Allah. Jadi hamba di sini kayak lihat itu ada panah-panah sebagai kayak hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita sebagai khalifah fil ardi yang bisa sesuatu itu yang bisa dipandang ibadah karena Allah, bukan kemudian kita
membangun keluarga itu hanya kepentingan yang di luar. Misalnya kayak tadi membangun keluarga. Kalau sekarang ini kan di dalam masyarakat itu kan pasti kalau dalam mencari jodoh itu kan pasti melihat tidak melihat apa yang diterapkan di dalam hadis Nabi. Memang pertama adalah wali diniha. Kalau kadang-kadang tidak melihat wali diniha, tapi melihatnya memang wali maliha atau wali nasabiha, wali nasabiha atau yang lain. Jadi wali diniha itu tidak diutamakan, justru yang wali maliha. Jadi ketika wali maliha ini atau wali nasabiha ini kadang melalaikan bahwa tujuan pertama kali kita membangun keluarga adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah kan. Seperti itu ya, yang nantinya antara keluarga ini bisa ku angpusikum wa ahlikum naro gitu. Jadi saling menjaga perilaku di dalam keluarga itu agar sama-sama menjaga dari api neraka. Kemudian sebagai jati diri. Ya, jati diri ini adalah proses keluarga itu memang yang pertama dalam proses apapun ya di dalam keluarga itu bisa katakan dalam mencari nafkah, kemudian dalam bersosial dan dalam hubungan dengan masyarakat ataupun yang lain, memang yang diharapkan adalah orientasinya adalah halal lan thayyiban ma'rufan, yaitu halal bagaimana cara di dalam keluarga itu benar-benar membangun ekonomi yang halal, yang baik, hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, kemudian punya pemikiran yang bagus ya, sehingga dengan masyarakat itu baik dan bisa menularkan ke dalam masyarakat yang baik. Itu adalah tujuan dari sebagaimana membentuk jati diri manusia di dalam bangunan keluarga itu. Jadi suami istri itu ya memang ya inilah saya pernah melihat di pondok pesantren. Kalau misalnya orang tua kita mencari nafkah dengan jalan yang baik atau jalannya halalan thayyiban, itu yang hasilnya ma'rufan, pasti itu akan terjadi. Ketika sesuatu itu berawal dari halalan, maka akan menjadi baik thayyiban. Kemudian akan ma'rufan, itu pasti itu akan terjadi. Ya contoh kayak gini lah, kita menyekolahkan anak di pondok ya misalnya, atau kita menitipkan anak ke pesantren, itu kan pasti apa sih yang kita buat bayar dan sebagainya kan menggunakan harta atau ekonomi dengan cara yang halal. Kemudian nanti hasilnya akan pengaruh kepada anak kita yang kemudian menjadi ma'rufan baik kehidupannya selanjutnya itu saya kira itu jati diri, bangun jati diri itu prinsip ya. Jadi di dalam keluarga maslahah itu jati diri ini adalah jati diri yang harus dibangun di dalam keluarga. Hubungannya ya tadi bagaimana memanfaatkan intelektual kemudian fisik kita dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan sosial itu semata-mata hanya karena ibadah kepada Allah dengan cara halal, dengan cara yang baik, kemudian ma'rufan dengan sangat baik, dengan itu saya kira itu. Kemudian ini ada maqasidus syariah ya, jadi landasannya adalah maqasidus syariah yang dimana maqasidus syariah ini gambarannya seperti lingkaran alam semesta ini. Maqasidus syariah yang tadi sudah ini ada kaitannya dengan landasan-landasan yang di atas tadi ya, jadi ada kaitannya mulai dari bahwa ini individu sebagai individu, kemudian membangun keluarga maslahah. Ketika kita sudah membangun keluarga maslahah, maka akan terjadi masyarakat yang khairul ummah, kemudian menjadi negara yang baldatun thayyibah, jadi baldatun thayyibah. Ketika sudah negara yang makmur, maka akan terjadi alam semesta yang rahmatan lil alamin. Jadi dimulai dari kita sendiri individu, bagaimana ketika para calon pengantin itu sudah memiliki individu yang matang, yang bisa hifdzuddin, yang bisa menjaga agamanya, kemudian menjaga jiwanya, agamanya bagaimana agamanya dia sudah matang atau tidak dalam proses membangun keluarga, atau tidak jiwanya bisa menjaga jiwa nafsu ini jiwa ya, jadi jiwa masing-masing. Karena begini di dalam keluarga itu yang paling sensitif adalah jiwa. Karena hifdz jiwa antara suami istri itu
bagaimana cara si suami bisa menjaga jiwanya si suami, atau si suami sebaliknya bisa menjaga jiwanya istri. Jadi memang banyak sekali kasus ya di rumah sakit itu, banyak memang rumah sakit jiwa itu ya karena beberapa kasus KDRT yang bukan karena fisik tapi karena jiwa yang kena itu. Jadi kan tidak ada saling hibdi nafsi ini. Jadi jiwa ini penting sebenarnya. Dengan misalnya ketika di dalam keluarga yang sudah kena adalah apakah DRT atau kekerasan dalam rumah tangga dalam segi fisik, itu bisa diobati, bisa sembuh. Tetapi yang tidak bisa diobati adalah jaga jiwa. Apalagi banyak kasus perselingkuhan ya di dalam masyarakat itu sering terjadi, atau karena perceraian itu banyak terjadi karena perselingkuhan, dan ada yang jiwa-jiwa yang tersakiti di dalam keluarga, di dalam membangun keluarga itu, atau persoalan-persoalan yang lain. Bagaimana seorang istri, seorang suami itu bisa memberikan nafkah yang baik kepada istrinya, itu juga menjaga jiwa ya, agar jiwa si istri sendiri kan rasa tenang ketika dinafkahi dengan baik itu. Jadi hebdi jiwa, hebdi nafs ini adalah salah satu menurut aku ya, menurut saya sendiri ini adalah salah satu yang memang harus benar-benar disadari betul oleh calon pengantin ini terkait dengan menjaga jiwa. Kemudian hibdul akal, bagaimana kita membangun kolaborasi di dalam keluarga itu dengan menggunakan akal. Artinya jangan kemudian sesuatu itu kita menggunakan emosional gitu. Itu hibdul akal itu penting banget. Bagaimana juga di dalam keluarga itu mendahulukan bagaimana akal kita dijaga dengan baik, kemudian dikomunikasikan dengan baik satu sama lain, itu akan menjadi keluarga yang nantinya masalah. Kemudian hibdul ini adalah martabat ya. Jadi ini kadang-kadang ini kita lupa bahwa di dalam bangunan manajemen keluarga itu ya. Jadi bagaimana kita menjaga marwah ya, marwah martabat pada orang lain, pada masyarakat, marwah kita di dalam keluarga atau martabat kita harus dijaga. Terutama bagaimana seorang suami berperilaku di luar atau seorang istri berperilaku di luar yang menjaga kehormatan keluarganya. Jadi kan kadang-kadang dengan beberapa perilaku, misalnya kalau suami yang sudah memiliki jabatan dan sebagainya, kan kadang-kadang perilaku-perilaku yang juga kurang berkenan, kayak misalnya ada tadi perselingkuhan, kemudian perilaku yang tidak senonoh atau korupsi dan sebagainya, itu kan merusak martabat. Atau anak ya anak yang kemudian bisa saja tidak dididik dengan baik, akhirnya dia menjadi terlibat di dalam pergaulan bebas sehingga dia harus NBI dan sebagainya, atau apapun lah. Jadi itu akan merusak di dalam di dalam martabat dalam keluarga. Kemudian hibdun asab ya, jadi keturunan, menjaga keturunan dengan baik. Yaitu tadi menjaga anak kita, keturunan kita dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah hibdul mal. Saya kira itu hibdul mal itu menjaga hartanya. Terus kemudian yang menjadi keluarga muslim, ini konsep menjadi keluarga muslim ini biasanya ini yang dhaif ini paling rentan adalah memang keluarga muslim itu yang paling rentan terjadi ketika dia tidak dipondasi dengan keislaman yang bagus. Orang-orang yang yang lemah ya, yang dolim ini yang teraniaya itu akan menjadi di dalam keluarganya bisa dalam keluarganya bisa itu tadi kalau sudah teraniaya itu biasanya nilai-nilai keislamannya itu yang tidak bisa memberikan solusi yang baik, atau tidak bisa menerapkan hal-hal yang yang tadi yang sebagai fondasi tadi rahmatal alamin, kemudian maqasid syariat dan tadi tauhidnya itu. Kalau orang yang du'afa atau orang yang merasa terzalimi gitu ya, itu kalau ketika berislam itu akan, misalnya kita dikasih materi tentang keluarga masalah ini, akan menjadi bagus nantinya gitu. Akan menjadi bagus, akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain ketika memang
orang-orangnya. Ini yang paling rentan adalah ketika bangunan keluarga itu dibangun dengan hal-hal yang ini, dengan hal-hal adanya kedoliman ataupun karena persoalan-persoalan yang lain. Itu biasanya yang terjadi ketika tidak dipondasi oleh keislaman itu, maka yang terjadi adalah ini apa, kayak broken home itu, kemudian perceraian itu karena terjadi seperti itu. Tapi ketika dipondasi dengan keislaman yang baik, itu akan terjadi adalah menjadi kuat. Kemudian bagaimana dia mengatasi sebuah problem-problem di dalam keluarganya itu akan bisa mencari solusi yang baik. Dan itu semata-mata sebagai ujian, kemudian langkah-langkah untuk menuju apa, keluarga yang semakin kuat, yang semakin maslahat. Saya kira itu. Kemudian ini landasan ke NU-an ya, yang pastinya ini menjadi beda konsep maslahah di NU dengan di yang lainnya. Jadi sakinah apa yang sakinah yang lainnya. Yang pertama kemaslahatan sebagai salah satu di atas. Itu tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana membangun madhab di dalam kemaslahatan itu, ya madhabnya adalah aswaja, ya mabadi khairul ummah, jadi mabadi khairul ummah yang bermanfaat untuk sekitarnya, kemudian ukhuwah menjalin ukhuwah yang baik, ya itu tadi yang dibangun dengan NU ya sendiri ya. Sebenarnya kan kalau ke NU-an itu sudah selesai ketika anak-anak itu disekolahkan di MI ya misalnya. Di MI itu kan ada anak-anak MI itu sudah berproses apa ya, belajar tentang KNU-an itu, yang memang kalau ada MI itu ada yang KNU-an. Pada ketika dia besar itu sudah memiliki fondasi ini, memang ketika dia besar itu sudah memiliki fondasi KNU-an, landasan KNU-an ini seperti aswaja lah ya, tentang aswajaan yang bagaimana kita di dalam fikih menganut berapa madhab, kemudian di dalam uh, apa uh, tasawuf itu menganut madhab siapa dan siapa, itu sudah dijelaskan ketika dia MI. Biasanya ada manhajul fikr dan sebagainya, itu sudah dijelaskan ketika di MI. Kalau misalnya yang terjadi adalah orang yang tidak sekolah di MI atau yang itu, biasanya mulai dari awal itu harus, kadang mereka masyarakat itu tidak tahu ya kalau apa sih bedanya NU dengan Muhammadiyah itu kan, apa bedanya NU dengan yang lainnya. Ini kan bagaimana NU itu punya landasan sendiri yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam proses proses perjalanan spiritualnya itu. Dan harus dibangun adalah bagaimana kita bermadhab dengan siapa dan bagaimana kita cara berpikirnya dan itu perilakunya. Kemudian kemaslahatan ini ya, jadi cara pandang satu ya, cara pandang kemaslahatan sebagai cara pandang mencegah keburukan, darul mafasid ya. Jadi kemudian mewujudkan kebaikan, jabul masoleh, memprioritaskan pencegahan keburukan dan menjaga hal lama yang baik dan mengambil hal yang baru yang lebih baik. Ini cara pandang kemaslahatan sebagai cara pandang. Kemudian tingkatannya adalah ya tadi primer, kemudian sekunder. Yang primer itu ya daruriyah, daruriyah itu ya primer yang memang umum ya, yang pokok, yang harus dipegang itu. Kemudian sekunder, tersier, dan itu tingkatannya sama lah seperti kehidupan di dalam masyarakat, seperti itu sama tingkatannya. Kemudian bentuknya ya, bentuknya itu tadi hidul sudah itu dijelaskan tadi tentang hidul, hidudin, dinas itu sudah dijelaskan semuanya tadi. Kemudian itu apa, ruang lingkupnya ya, itu semuanya sudah tadi. Mabadi khairul ummah ini yang landasan selanjutnya, jadi mabadi khairul ummah sebagai salah satu bagaimana kita menjadi sebaik-baiknya umat yang tadi ya. Jadi tadi persoalannya tadi adalah ketika kita mabadi khairul ummah, berarti kita sudah mengimplementasikan itu kondisi di masyarakat. Jadi sudah tuntas di keluarga itu menjadi keluarga maslahah, itu sudah tuntas.
Kemudian mabadi khairul ummah itu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat kepada sekitar kita. Jadi kan di dalam Islam itu sendiri ketika sebaik-baiknya manusia itu adalah bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya. Itu ya. Bagaimana caranya membagi rumah? Pertama adalah menerapkan asyidiku ya. Asyidiku adalah kebenaran. Bagaimana kita bisa bertransaksi, berrelasi sosial itu dengan fondasi kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Itu memang penting karena itu adalah salah satu sifat Nabi yang memang harus kita tiru ya, asyidku itu kejujuran. Kemudian yang kedua adalah al amanah wal wafa bil ahdi. Ya. Jadi yang amanah itu bisa dipertanggungjawabkan, janji disiplin ini memang materi-materi ini adalah ya materi-materi yang memang harus diterapkan menjadi salah satu kebiasaan kita ya sehari-hari. Ya, harus diterapkan ya. Ketika ini diterapkan ya itu tadi nanti akan menjadi mabadi khairul ummah seperti itu. Terus atau ta'awan ya, ta'awan ini kan sudah memang sudah bisa kita pahami di Quran sendiri juga bagaimana harus ta'awanu ala Boleh birri wa terkait tapi ada pasti terus kemudian al-adalah bersikap adil, terus istiqomah. Jadi ini sebenarnya bisa dikembangkan oleh panjenengan semua ya terkait itu. Terus ini aswaja itu sendiri sudah saya kira sudah tahu semua ini aswaja anadia itu adalah manhajul fikr yang kita sudah paham ketika kita misalnya di dalam berhubungan di dalam masyarakat itu bisa tadi ada tasawuf, bisa moderat, tidak dengan segala hal, kemudian tawazun dan itidal ya konsisten dan tasamuk toleran itu adalah hubungan yang harus kita pakai sebagai seorang nahdiyah. Nah, itu jadi memang ini salah satu yang harus kita pakai. Ini adalah salah satu gambaran ya ketika Islamnya, watonnya dan Islamnya itu memang yang satu sama lain harus saling terkait. Madhab dan amaliyah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti amaliyah kita akidahnya menggunakan ini yang penting dipahamkan oleh generasi calon binwin ya peserta binwin karena mereka juga kadang-kadang tidak tahu tentang konsep ini yang sebenarnya harus ditekankan ketika kita memberikan penjelasan kepada mereka ini adalah ini akidah kita apa itu kita menganut siapa kalau akidah dari segi akidah kita menganut Abu Hasan al Asy'ari dan kemudian itu tadi Abu Mansur al Maturidi jadi itu dalam akidah ya tadi hubungan ilahiyah kalau orang-orang pesantren pastinya lebih tahu banyak yang tahu tentang terkait dengan akidah ini ya. Terus kemudian tasawuf itu menggunakan siapa Junaid al-Baghdadi ya. Kemudian ini Abu Hamid ya, Ahmad al-Ghazali ini yang populer biasanya dipakai untuk kita sebagai orang-orang yang selalu menjaga diri dari hal-hal yang kemaksiatannya. Kemudian fikih ini kalau di Indonesia itu menggunakan madhab Imam Syafi'i ya, terutama memang banyak kitab-kitab Syafi'iyah yang dipakai di sini. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana perilaku sisi amaliyah NU itu benar-benar bisa diterapkan oleh salon binwin. Terapkan betul fikihnya menggunakan siapa. Ya, apalagi fikih perempuan ini yang banyak digalangkan adalah fikih perempuan karena perempuan sendiri kan tidak sehari-harinya itu tidak lepas dari fikih karena mereka seorang perempuan itu akan berhadapan dengan kodratnya sebagai perempuan dari kemudian bagaimana dia menjaga haidnya, kemudian bagaimana dia sholatnya, kemudian bagaimana dia ketika melahirkan itu kan memang berhubungan dengan fikih perempuan. Dan fikih perempuan ini memang yang harus lebih ditekankan lagi. Seorang suami dan yang tahu mungkin bisa dihitung jari ya. Wong di kita sendiri orang NU dengan orang yang abangan itu kan banyak yang abangan ya. Ketika yang kita hadapkan pesertanya kan bukan semuanya juga NU. Tapi bagaimana meng-NU-kan mereka kan gitu.
dengan memberikan arahan beberapa madhab ini. Kalau mereka menganut pada hal-hal yang seperti ini, fikihnya ini dan ini, pasti ya mereka tidak menyadari bahwa dia telah memperlakukan amaliyah NU. Itu seperti itu. Terus amaliyahnya, ya sehari-hari amaliyah itu kan banyak sekali. Yang kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah kegiatan amaliyah NU. Seperti dalam masyarakat itu kan ada sholawatan, itu sholawat Nabi kemarin habis Maulid Nabi ya, itu benar Maulid Nabi itu menjadi ciri khas NU-nya. Walaupun ada yang membid'ah-bid'ahkan itu, tapi kan dasarnya sudah jelas. Kemudian ada manakiban, kemudian tahlilan, ada istighosah. Itu sering sekali orang-orang itu melakukan istighosah untuk kepentingan sesuatu, untuk keperluan sesuatu, itu pasti di masyarakat ada. Atau ada yang lainnya, rotiban. Rotiban itu biasanya para habib habaib ya. Kalau saya lihat itu banyak habaib yang melakukan rotiban di dalam masyarakat. Atau yang lainnya itu ada bancaan-bancaan. Kalau di Demak itu malah lebih banyak lagi tuh, ada bancaan habis ritual-ritual tradisi di ketika orang meninggal, ketika orang melahirkan, itu ada beberapa tradisi-tradisi bancaan atau bancaan kemarin Rabu Pungkasan dan sebagainya, itu kan banyak. Itu kan ciri khas NU juga. Yang tahlil dan sebagainya itu kan pastinya itu menjadi ciri khas NU. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan, inilah yang diharapkan di dalam konsep maslahah itu, ya ini gambarannya adalah bangunan keluarga maslahah. Bagaimana tadi landasan keislamannya itu, landasan keislamannya khalifah fil ardi rahmatan lil alamin, yang akhirnya menjadi kemaslahatan umat itu sebagai atapnya, pilarnya, itu ada pilarnya. Pilarnya itu tadi ya, pilarnya itu apa itu? Ma'ruf ya, ma'asyarah bil ma'ruf, musyawarah. Ya, itu tadi ada beberapa itu pilarnya. Kemudian suasana batin tadi, hifdzul jiwa, suasana batin, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana menciptakan di dalam keluarga itu ya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, di dalamnya suasana perabotannya semuanya terlihat indah ya. Jadi kayak tertata dengan rapi, sakinah tadi jiwanya, suasana batinnya itu tadi sakinah, mawaddah, warahmahnya itu bisa diterapkan di dalam keluarga. Kemudian pondasinya tadi keadilan, keseimbangan, saingan itu ya. Jadi pondasi yang pertama adalah komitmennya, bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajibannya, keadilan dalam hal di dalam rumah tangga, ya, dan sebagainya, itu adalah salah satu pondasi. Dan ini yang diharapkan di dalam bangunan keluarga maslahah yang itu. Intinya adalah bisa memberikan kemaslahatan umat yang nantinya bisa mengayomi, kalau sudah menjadi keluarga maslahah akan bisa memberikan role modeling bagi sekitarnya. Pastinya orang akan di dalam masyarakat itu akan melihat ya, ketika keluarga maslahah bisa terbangun dengan baik, akan menjadi virus kepada tetangga-tetangga yang lain, bahkan satu RT atau satu desa. Itu seperti itu. Akan menjadikan contoh ya, contoh yang baik atau suri toladan yang baik bagi sekitarnya. Maka akan menjadi salah satu kemaslahatan umat. Suasana batin di dalam pernikahan, yaitu tadi suasana batinnya harus sakinah. Ya, sakinah itu yang seperti apa? Sakinah, kemudian mawaddah seperti apa? Rahmah seperti apa? Panjenengan bisa merasakan bahwa ketika suami istri itu bisa sakinah, itu adalah bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan fisik, intelektual sebetulnya bisa terpenuhi dengan baik. Ketenangan jiwa tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika memberikan nafkah yang baik, kemudian mencukupi keluarganya dengan baik, komunikasi yang baik, komitmen yang baik, maka akan menjadi sakinah. Mawaddah kayak cinta kasih itu pasti harus ada di dalam keluarga. Kemudian rahmah, kasih sayang, melahirkan maslahatannya itu
Ya, itu harus ada tiga ini di dalam suasana kebatinan, suasana batin dalam pernikahan itu harus ada sakinah, mawaddah, rahmah ini. Saya kira itu tadi sudah banyak dijelaskan untuk pilar pernikahannya ya tadi sudah di dalam surat-surat. Ini bangunannya ya tidak lepas dari landasan Quran ya, yang terkait dengan tadi ya, satu Isakon Holi dan Anissa, itu pesan-pesan dalam Al-Quran untuk konsep keluarga maslahah itu sudah banyak tadi di surat Anissa ya, ayat 21, kemudian Al-Baqarah, kemudian Mu'asyarah bil Ma'ruf di Anissa juga. Mu'asyarah itu fondasi pilar-pilar pernikahan ini harus diterapkan, direalisasikan di dalam keluarga. Pondasinya itu tadi sudah pondasi KM, keluarga maslahah. Pondasi yang tadi di bawah adalah keadilan tadi sudah, muwazanah, semua pihak dalam perkawinan dalam keluarga sama-sama bersikap seimbang, termasuk seimbang secara gender. Jadi tidak boleh nih ketika di dalam keluarga itu ini suami saya, suami takut istri, itu ada istilah di situ, suami takut istri, berarti kan ada yang tidak seimbang di sini. Ketika ada istilah-istilah suami takut istri, kemudian atau suami lebih dominan, atau apa itu kan berarti tidak ada keseimbangan, tidak ada muwazanah. Yang diingatkan dalam keluarga maslahah adalah bagaimana bisa semua pihak keluarga sama bersikap seimbang, muwazanah itu seimbang, tidak ada yang lebih dominan. Ya, ini yang biasanya menjadi salah satu bobroknya sebuah keluarga itu adalah di sini. Ketidakseimbangan peran di dalam keluarga. Bahkan kadang-kadang selalu perempuan yang selalu disalahkan atau saling menyalahkan satu sama lain, itu yang terjadi di dalam keluarga. Tapi fondasi keluarga ini ya memang yang harus dibangun adalah komunikasi yang baik. Sebenarnya peran apapun yang kita di dalam keluarga lakukan itu ketika dikomunikasikan dengan baik ya nanti hasilnya juga akan baik. Itu kemudian jadi pondasi KM sudah ada ya. Relasi dalam keluarga ini tadi udah, nanti akan pengasuhan anak ya, ini dalam mengasuh anak yang nantinya juga mereka punya anak yang harus digunakan adalah rahmah, suci, mas'uliyah dan maslahah uswah. Ini yang terutama adalah orang tua di dalam keluarga maslahah itu tidak ada yang namanya suami main tangan atau minta pakai lisan dan sebagainya, karena itu sebagai uswah maslahah. Fitrahnya yaitu tadi menerapkan hal-hal kebaikan, menerapkan teori kebaikan di dalam keluarga. 9 karakteristik KM keluarga maslahah itu yang harus dipegang atau harus dimiliki oleh calon binin adalah sumber sakinah tadi, akhlak karimah, kemudian relasi adil dan kesalingan, saling. Tidak kemudian biasanya kasus di dalam rumah tangga itu kan persoalan yang tidak ngerti ya, kalau misalnya masak itu harus seorang perempuan, nyuci dan sebagainya harus perempuan, kemudian persoalan anak itu harus perempuan, bahkan seorang perempuan itu kalau malam itu tidak tidur tenangan ya, karena memang seorang perempuan itu selalu memikirkan sebenarnya tidak ada kesalahan, relasi yang seperti ini yang sering terjadi di dalam keluarga. Jadi ketika kasus si istri ya, ketika istri melahirkan dan sebagainya, itu masih saja urusan-urusan rumah tangga itu yang megang istrinya, perempuannya. Ya, relasi-relasi yang tidak adil ini yang sering terjadi di dalam keluarga. Maka itu dari itu kita memberikan pengertian-pengertian seperti ini kepada calon binin. Bagaimana membangun relasi yang adil, saling gitu kan, saling mengerti, saling memahami kondisi masing-masing suami istri dan sebagainya. Karena seperti itu sampai-sampai anak minta
itu aja harus ibunya. Kalau malam-malam itu yang laki-laki malah ibadah dan amalia swajaan nadiyah. Terus kemudian kecukupan rezeki, yaitu tadi nafkahnya saling itu. Kalau misalnya dalam keluarga itu yang menjadi nafkah utama adalah yang mencari nafkah utama adalah seorang laki-laki. Nah, istri itu sebagai nafkah tambahan. Kalau diistilahkan harta suami adalah harta istri, kalau istri harta istri adalah harta istri, seperti itu. Ya walaupun itu bukan, kalau dikatakan relasi tidak adil ya enggak masuk ya, karena itu sudah menjadi salah satu amanah dalam Islam. Itu memang harus sebagai nafkah pertama adalah seorang suami. Bagaimana kalau misalnya suami tidak bekerja, kan itu tergantung kepada bangunan relasi yang ada di komunikasinya. Kan zaman sekarang itu kan banyak sekali yang istri-istri yang bekerja, laki-lakinya yang kemudian bekerjanya serabutan dan sebagainya, yang tidak menentu mendapatkan hasilnya, keuangannya tidak pasti dan sebagainya. Itu menjadi salah satu biasanya persoalan di dalam rumah tangga. Muazanah tadi sudah hubul waton, maslahah ammah dan hubul biat. Apalagi sekarang kalau persoalan-persoalan yang akan dihadapkan nanti di tahun 2024 itu kan ada pemilu 2024 itu ya, persoalan-persoalan caleg dan sebagainya, biasanya suami istri tidak sama dalam memilih calon pemimpin. Itu biasa menjadi salah satu hal yang ini kadang-kadang menjadi keributan ya. Terus kemudian definisi KM ini, berarti definisi KM ini sudah bisa dibaca bahwa pada intinya adalah harus sesuai dengan pokok ajaran Islam, nilai-nilai keilmuan dalam mengembangkan potensi masing-masing. Jadi menghadirkan kemaslahatan bagi keluarga, anggota keluarga seluruhnya. Ini mandatnya, ini mandat kemaslahatan. Mandatnya ya, itu hasilnya mandatnya insan kamil, kemudian menjadikan maslahah, masolihul usra, dan masolihul ammah. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf jika ada pembicaraan atau materi yang saya sampaikan itu memang ada kekurangan, atau gini, ini kan karena kita adalah saya itu kan hanya hanya sekedar berbicara ini ya, menyamakan persepsi di dalam nantinya panjenengan yang akan melatih di masing-masing daerah itu, menyamakan persepsi bahwa nanti ketika menyampaikan kepada calon peserta itu tadi jangan lupa menerapkan salah satu KNU-annya itu. Jadi nilai-nilai KNU-an di dalam membangun sebuah keluarga itu harus kuat ya. Itu. Terus kemudian tadi maslahah, pengertiannya itu yang maslahah. Ya perlu disebar, virus masalah ini perlu disebarluaskan kepada calon pemimpin, karena ini kan berangkat dari persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, kan seperti itu. Saya kira itu, Bu Sari. Untuk yang lainnya bisa diskusi atau gimana, Mbak Nyot? Baik, terima kasih Mbak Leli Kurniawahyu. Wah, malam ini rupanya sangat ramai ini, kalau lihat partisipannya sudah 64. Ini rekor 3 hari, karena kemarin itu di angka 30 dan 25 kayaknya. Ini karena sudah 3 hari sudah banyak yang dengar, jadi mungkin sudah banyak yang masuk nih. Baik Bapak Ibu, sebetulnya materi ini itu sudah di-share ya di grup GKMNU gitu ya, karena ini sudah disampaikan oleh Mbak Siti Nurrofiah begitu. Dan sebetulnya ini juga LKKNU hanya menjadi jembatan saja untuk kita berdiskusi setiap slide gitu ya, karena slide yang disampaikan Mbak
Leli Kurniawahyu ini dari awal sampai akhir itu semuanya juga sama nantinya. Tapi mungkin nanti dalam prakteknya menyesuaikan konteks kasus yang akan masyarakat yang akan kita beri materi ini. Tadi Mbak Leli Kurniawahyu ini spesialis fasilitator Binwin. Jadi ingatnya ini kita mau melatih Binwin, padahal nanti ini tidak hanya calon pengantin Mbak Leli. Nanti ini konsep keluarga maslahah ini instruksi dari GKMNU adalah disampaikan di tiap-tiap ranting gitu ya. Dari 10 desa di masing-masing kecamatan, 5 kecamatan yang ditunjuk di setiap kabupaten. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, tentu setiap desa ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda begitu. Nah, ini karena Karasidenan Kedu mungkin sekarang ini lagi menjadi forumnya di Karasidenan Kedu, walaupun mungkin ini banyak yang tidak dari Karasidenan Kedu. Saya ini Magelang Hadiroke, makasih. Saya memberikan satu forum kesempatan hari malam ini untuk bisa mengkritisi slide demi slide. Mbak Leli bisa dari awal atau misalnya bisa ditutup dulu gitu. Apa yang ingin diperdalam lagi dan kita nanti diskusikan bersama di sini. Monggo, ada yang ingin menambah atau mungkin memberikan masukan begitu ya, atau mungkin sekedar ingin menguatkan di slide mana gitu ya, yang menjadi bahan kita masing-masing nanti di daerah masing-masing. Ini saya kok masih kumus-kumus sekali, jadi tidak percaya diri, layarnya dibuka baru masuk rumah. Just nggak apa-apa. Monggo, ini ada 65. Alhamdulillah ada 65 yang ikut gabung. Ada yang ingin menambah atau mengkonfirmasi? Pak Saidi. Monggo Bapak Ibu semuanya. Tanya boleh? Boleh. Boleh Mbak Indarwati dari Kebumen. Ke Priwe dari Kebumen. Tanyanya ngapak, kalau nggak ngapak nggak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Leli, ta'aruf dulu, saya Indarwati dari GAMNM Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah bisa ketemu di Mayang. Pertanyaan di slide yang tadi Mbak Leli sampaikan, saya paling naksir yang slide ini Mbak, yang slide ketiga terakhir yang Mbak Leli menyampaikan begini Mbak Leli, untuk seorang wanita yang saat ini membantu suami bekerja. Bisa ya Mbak? Mbak host. Yang slide terakhir yang wanita bekerja, ini nih yang ada gambarnya. Yang 23 ini apa ya? 21. Bukan ding. Nah ini nih hop. Ini. Tadi kalau nggak salah dengar ketika Mbak Leli menyampaikan yang slide ini, saya mendengar ketika wanita itu bekerja kemudian membantu suami mendapatkan penghasilan, tentu saja penghasilan itu sebagai penghasilan seorang istri. Sedangkan rezeki atau penghasilan suami itu berhak atas istrinya. Maksudnya rezeki istri, suami, rezeki istri. Tetapi ketika seorang istri bekerja, kalau nggak salah tadi Mbak Leli menyampaikan, ya uang istri, jadi cara Jawa ini uang wedok gitu ya Mbak. Nah itu saya mohon penjelasan lebih detail, karena mungkin bisa jadi ini kan kesetaraan gender ya Mbak ya. Nah bagaimana secara syar'inya itu ketika wanita bekerja kemudian hasilnya itu kan tentu saja untuk keluarga. Cuman tadi secara apa ya Mbak, tadi Mbak Leli saya menyampaikan agak lupa, itu bahwa
harta suami adalah harta istri, sedangkan penghasilan istri tidak. Apa tadi Mbak? Lupa. Mohon diulang lagi. Matur nuwun. Iya, iya. Menarik ini Mbak. Aku pengen lebih lebih mantap. Nanti Mbak ada yang dengar di Zoomiyah ini, mungkin mak-maknya banyak nih ya partisipannya. Gimana ini? Duit wedok, tapi wedok duwe bojo kan mana? Oh Gimana iya, Mbak kalau seorang matur istri suwun ini? Bu Indarwati Kebumen. Ya, saya tak ngapak nih ya. Itu kan Orang bahasa apa yang karena saya kepenak. jelaskan itu, yang saya jelaskan tadi itu kan bahasa umum di dalam masyarakat. Ketika Nggih. ya orang awam, maksudnya kebiasaan orang itu memang seperti itu, ratahnya kayak gitu. Tetapi memang yang namanya pemetaan konsep itu kan sebenarnya sering dibahas ketika kita ngomong kesetaraan gender ya, di dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan itu. Ketika dalam keluarga itu kan pencari nafkahnya yang paling utama itu, yang menjadi kewajiban utama itu adalah laki-laki kan itu. Iya, iya Bahkan betul. di Arab Saudi sendiri itu kan seorang perempuan malah tidak bekerja kan. Kemudian mereka bahkan sampai susu itu adalah tanggung jawabnya suami kan gitu. Apa ya, membeli susu untuk anaknya itu adalah tanggung jawab suami. Bahkan pendidikan apapun kebutuhan anak itu adalah semuanya suami gitu. Nah, kalau di Indonesia itu kan bahkan kita lihat lah itu di sinetron itu ada dunia kebalik itu kan. Apa itu bahasanya itu? Itu kan si istri si suami pada di rumah ngerumpi ya. Jadi kehidupannya kebalik lah antara laki dan perempuan, mereka ngerumpi nganter anak itu malah justru si suami bukan istrinya. Nah, bahkan si istrinya pada kerja, pada keluar itu. TKW. Sebenarnya kalau istilah ini kan bukan kemudian karakter, ini kan ini kasuistik, artinya kasuistik di dalam memang dunia kita yang sebenarnya di lapangan. Adanya terjadi seorang istri yang bekerja, yang menjadi salah satu yang mencukupi di dalam keluarga itu, yang sebenarnya persoalan ekonomi relasi yang tidak seimbang ini akan menjadi salah satu problem di dalam rumah tangga. Ketika kita memaknai ini adalah sebuah problem, maka yaitu menjadi salah satu tanda-tanda kehancuran di dalam keluarga ketika ini relasi ini menjadi persoalan. Tetapi itu kan yang tidak diinginkan di dalam keluarga maslahah. Yang di dalam keluarga maslahah itu sendiri yang menawarkan ya, yaitu tidak ada yang namanya, tapi memang di Quran, di agama sendiri kan memang yang menjadi nafkah utama adalah si suami itu kan. Tapi ya tadi yang dikatakan oleh Ibu itu kan rezeki ya. Jadi rezeki itu di dalam keluarga itu memang Allah menurunkan rezeki kan pada masing-masing dan untuk saling memenuhi kebutuhan keluarga bersama-sama. Ya itu tadi kita bahasakan satu persepsi ya. Ini bukan menganut kepada nek zaman ini kan Pak Yai ngendikan ngoten toh. Artinya suami menjadi pencari nafkah utama kan. Kemudian aktivis gender mengatakan, beberapa aktivis gender mengatakan bahwa istri ketika istri bekerja itu bukan nafkah utama tapi nafkah tambahan. Itu sebuah apa ya, istilah yang dibangun oleh beberapa apa ya, aktivis perempuan yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita bangun dari persamaan persepsi di sini. Nah, ini sebagai apa? Rezeki kan berarti. Rezeki di dalam keluarga itu bisa datangnya dari suami, bisa datangnya dari si istri kan gitu. Dan itu semuanya bermuara kepada kemaslahatan di dalam keluarga. Artinya memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Ya baik untuk biaya anak, biaya apapun itu saling melengkapi. Sehingga di dalam keluarga maslahah itu tidak ada istilah yang relasi yang tidak seimbang, itu maksudnya seperti itu ya. Tidak ada relasi yang tidak seimbang, itu seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi yang lain berkaitan dengan ini salah satu kasus yang nantinya akan jadi di lapangan. Sedikit tambahan barangkali, Mbak Leli. Ya. Ya. Jadi mungkin yang dimaksud dari Mbaknya yang ngapak tadi barangkali seperti ini. Jadi secara Islam, konteks dalam Islam, bagaimana sih nafkah antara suami dan istri manakala masing-masing
bekerja. Nah, Ya, tepat itu. kalau saya mestinya nafkah penghasilan yang diperoleh suami itu untuk keluarganya, sementara penghasilan yang diperoleh istri itu ya untuk dirinya sendiri. Masalah mau berbagi dan tidak itu tergantung dianya, kan seperti itu. Itu yang pertama. Terus Betul, kalau betul. secara fikihnya bagaimana? Itu Misalnya maksudnya. dalam satu keluarga istri bisa menghasilkan sesuatu barang tidak bergerak. Itu masuk dalam perhitungan harta gono gini atau tidak? Harusnya tidak. Dalam fikihnya semestinya tidak diperhitungkan sebagai harta gono gini. Manakala istri memiliki penghasilan. Barangkali seperti itu. Berarti hanya Lantas, gini aja ya, Mas. Kalau ya, istri memiliki penghasilan berarti harta gini. tidak masuk di harta gono gini menurut saya. Lagi, berarti Ya. harta gini kan secara Ya syar'i. gini, tidak gononya nggak ikut. Gini tok Itu ya. menurut Gini. saya. Nah, barangkali nanti kalau keliru bisa diperbaiki. Kemudian Betul, Pak. satu lagi, Bu Nelly, barangkali Sebentar, yang Mbak, sebelum lupa Pak Joko, saya kok ingin meletakkan nanti cara argumentasi kita ya, yes, untuk menjawab Bu Indarwati. yes. Mbak Leli coba slide yang nomor 9, kemaslahatan. Tentang kemaslahatan. Cara pandang, ya, cara pandang kemaslahatan itu slide 9, cara pandang kemaslahatan. Karena ini kita bicaranya keluarga maslahat. Nah, ini ya, jadi tentang misalnya konsep nafkah gitu ya. Karena memang banyak sekarang itu justru tulang punggungnya itu di dalam rumah tangga itu perempuan, bukan laki-laki. Atau kalau saya mengatakan perempuan itu berarti istri begitu. Kalau laki-laki itu berarti suami. Nah, cara pandang kemaslahatan itu kan kalau dilihat bisa dibesarkan Mbak Leli di slide. Bisa di slideshow. Slideshow-nya. Aduh, iya ini mana sih sebentar. Oh, kalau nggak bisa nggak apa-apa, dibesarkan aja itu di Zoom. Nah, itu kan ada mewujudkan maksimalkan mungkin Mbak. Mewujudkan kebaikan itu ada jalbul masolih misalnya. Kita melihat jalbul masolihnya. Artinya adalah mewujudkan mencegah keburukan. Ya. Mencegah keburukan, Mas. Mencegah keburukan itu darul mafasid. Nah, dalam mewujudkan kebaikan ini gitu kan. Ini kan ketika istri perempuan itu mencari nafkahnya itu dia mendapatkan gaji yang lebih besar begitu dan itu cukup untuk mencukupi keluarga gitu ya. Lalu suami bekerja tapi tidak lebih besar dari istri gitu ya. Maka tidak harus misalnya bahwa atau misalnya yang mendapatkan pekerjaan dahulu itu kan yang mendapatkan pekerjaan itu kan istri, tapi lalu suami mengatakan bahwa bagaimanapun saya yang bertanggung jawab, padahal daruratnya begitu itu kan harus keluarga itu harus dinafkahi dan yang saat itu mempunyai kesempatan untuk memberikan nafkah itu adalah perempuannya gitu ya. Nah, cara pandang kemaslahatan inilah tadi, walaupun tadi muaranya sama Mbak Leli mengatakan bahwa rezeki istri itu ya sebetulnya adalah ada rezeki suami misalnya begitu. Tapi kita melihatnya adalah cara pandang kemaslahatan ini. Mana yang bisa didekati dengan cara pandang kemaslahatan misalnya. Seperti kemarin malam misalnya Mbak Ella menyatakan bahwa korban pemerkosaan itu kalau dikawinkan dengan pelaku yang memperkosa, ini bisa jadi itu tidak menambah kebaikan gitu ya. Nah, kita bisa mencegah keburukannya adalah dia akan mendapat, dia justru akan trauma kalau itu dinikahi oleh orang yang memperkosa. Lalu apakah dia boleh dinikahi oleh yang lain? Gitu? Boleh saja, asalkan sesuai dengan hukum syariatnya. Anaknya dilahirkan dahulu misalnya seperti itu. Karena takutnya adalah ketika dia korban pemerkosaan dan dia dinikahkan dengan orang yang
Bukan memperkosa, yang memperkosa, bukan yang ketenangan menghamili. tidak akan terwujud begitu ya. Sisa hidupnya itu akan penuh ketakutan. Nah, ini juga cara menjawabnya mungkin mendekatinya adalah kemaslahatannya ini dengan cara pandangnya. Maka nanti tingkatannya ada primer, ada sekunder, ada tersier, ada doririyah, ada apa di sini, ada tahsiniyah tersiernya, seperti itu. Nah, jadi kita walaupun persepsi kita itu sudah sesuai dengan landasan kemaslahatan, tapi pendekatan kita menggunakan ini. Bahwa inilah yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama gitu ya. Nahdlatul Ulama itu menjadi salah satu sandaran kita untuk cara pandang kita berpikir gitu, untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, tadi Mbak Lili juga mengatakan bahwa ini harus ada satu persepsi. Nah, persepsinya adalah cara pandang kemaslahatan ini. Ini mungkin sambil menjawab dari Ngrabuak Purworejo ini. Sinten nggih, Mbak Wardah nopo nggih? Wardah Miski. Nah, tadi minta ada slide mandat kemaslahatan. Ini kemaslahatannya seperti ini. Mungkin itu, Pak Joko, monggo kalau tadi mau dilanjutkan yang kedua, saya supaya tidak lepas gitu ya, tidak lepas tadi, mumpung menambahi di sini. Oke, Bu. Berarti kesimpulannya atas nama kemaslahatan kita bisa mengesampingkan fikih. Karena menurut saya dalam Islam itu yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga itu jelas suami. Jadi kita bisa mengesampingkan fikih atas nama kemaslahatan. Dan yang kedua terkait dengan keluarga. Dari tadi kan konteksnya kita bicara keluarga. Keluarga itu tentunya kita harus melihat secara komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan dimulai dari tentunya calon pengantin. Kalau kita memberikan bekal kepada calon pengantin, tentu ada beberapa aspek yang secara komprehensif harus kita sampaikan. Kalau tadi yang dibahas hanya dari sisi religi, dari sisi religius. Pengantin itu idealnya begini, itu secara religi. Tapi ada aspek lain yang mestinya juga harus disampaikan. Ini sekedar usul. Karena bagaimanapun juga calon pengantin itu juga harus tahu tentang sisi-sisi yuridis. Apa sih aspek yuridisnya malah Anda menjadi suami dan istri. Itu yang kedua. Yang ketiga ada tambahan barangkali faktor medis. Jadi apa yang harus dilakukan oleh calon pengantin untuk nanti kedepannya menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik dari kita yang ada sekarang ini. Artinya kita membangun peradaban tentunya ke depan bahwa anak keturunan kita itu lebih baik dari kita. Itu kan dari sisi medis. Itu barangkali tambahan, jadi tidak hanya melulu dari sisi religi, tapi juga ada pembekalan baik dari sisi yuridis ataupun dari sisi medis. Demikian Bu, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Sebetulnya semua pendekatan itu bisa dilakukan, Pak. Tidak misalnya bahwa ini tidak hanya cukup dengan religi tapi medis. Saya kok berpikir bahwa ada integrasi di dalam itu. Jadi ketika kita membahas tentang secara religi begitu ya, itu semuanya juga mencakup karena agama itu kan kebaikan ya Pak ya. Jadi nanti kebaikan dalam sisi medis, kebaikan dalam sisi psikologis itu juga ada. Maka kita akan kembali ke bangunan keluarga maslahah. Itu tetap harus menjadi sandaran kita begitu. Walaupun slide-nya itu sedikit, tapi kita bisa menyampaikan ini. Mbak Leli, saya minta tolong di slide nomor 15 ya. Itu bangunan keluarga maslahah. Nah, itu di bangunan keluarga maslahah. Ini sebetulnya sudah banyak menjelaskan ya. Satu slide ini, kalau kita mau menggali lebih dalam, ini bisa berjam-jam Pak gitu. Artinya apa? Bahwa calon pasangan gitu ya, misalnya nanti kebetulan audiennya itu adalah banyak yang masih usia ini calon pengantin lah begitu, bukan remaja ataupun pelajar sekolah gitu.
ini kita akan menggali dari fondasinya gitu, dari pilarnya begitu. Di mana dari fondasi dan pilar ini begitu ya. Ini kita akan melihat misalnya dari mulai medis. Ini kalau di MUI, kebetulan saya di Komisi PRK MUI itu sampai misalnya begini. Dibahas kemarin itu ketika Kongres Perempuan Internasional di MUI itu. Calon pengantin itu kan memang ada tes medis gitu ya. Itu nanti akan kelihatan di kedokteran sekarang itu apabila misalnya perempuan itu punya riwayat penyakit apa gitu. Dari keluarga yang punya riwayat penyakit apa. Dan laki-laki juga akan dilihat dia punya riwayat penyakit apa dan keluarganya mempunyai riwayat penyakit apa. Sehingga ketika dua pasangan ini disatukan gitu ya. Itu secara medis misalnya nanti kemungkinan akan menyebabkan berapa persen gitu ya. Kita jangan bilang takdir lah, kalau takdir itu nanti selesai pembahasannya, tapi ini kemungkinan kodok dan kodar Allah gitu ya untuk sampai kepada takdir. Itu kemungkinan akan melahirkan anak yang cacat misalnya. Dan anak yang cacat ini justru tidak masalah gitu ya. Itu kayak gitu. Itu sampai dibahas kemarin. Nah, maka di dalam religi itu kan juga kita bisa melihat kalau misalnya menggali konteks lebih dalam gitu ya. Kenapa kita memilih itu juga dilihat dari keturunannya begitu ya. Wanasabiha wa maliha dan lain sebagainya itu. Nah, itu ternyata ketika kita membahas keturunan itu bukan persoalan keturunan baik-baik saja, itu juga bisa keturunan apakah si anak itu mewariskan keturunan penyakit dari orang tuanya yang nanti kalau bertemu ini gennya ini akan berbahaya begitu. Nah, maka bentuknya nanti adalah itu pencegahan gitu. Nah, ini pilar dari bangunan keluarga maslahah gitu ya. Ini juga menjadi sandaran kita gitu. Di antara tadi misalnya kalau misalnya Pak Joko tadi mengatakan secara medis boleh Pak begitu. Ini juga sangat bagus sekali gitu. Cuma nanti kita akan ke sini lagi gitu ya, supaya benar-benar kita mempunyai produk yang ini bisa menjawab relasi keluarga maslahah. Bangunan keluarga masalah ini bisa menjawab problematika dalam kasus di keluarga, di masyarakat yang ini menjadi ketahanan keluarga gitu. Saya berharapnya itu. Maka slide yang jumlahnya 30 ya Mbak Leli ya. Gitu ya. Ini jika dipahami benar, dimaknai secara dalam ini luar biasa sebetulnya. Ngaten. Mohon izin ikut bertanya, Ibu. Ya, monggo. Silakan. Iya, ini materinya sangat luar biasa. Saya senang sekali melihatnya. Dan mohon maaf karena baru ikut yang malam ini, Bu. Jadi kemarin nggak ikut seperti itu. Jadi ingin bertanya, untuk materi dari keluarga maslahah ini memang benar-benar sangat dibutuhkan di masyarakat. Bahkan tetapi realitanya yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana caranya supaya materi ini bisa benar-benar tersebar luas ke masyarakat, terutama generasi Nahdliyin. Seperti itu. Kira-kira itu ke depannya seperti apa? Begitu, Ibu. Yeah. Terima kasih, karena memang realitanya di masyarakat juga, apalagi anak-anak generasi Z sekarang ya, yang mereka akan menempuh dunia pernikahan karena mereka kan sudah benar-benar berbeda generasi dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka lebih kompleks seperti itu. Dan materi ini sebenarnya harus benar-benar tersebar luas ke semua masyarakat. Saya berharap yang ada di Purworejo ini sih, Bu. Seperti itu. Ini tanggapnya siapa nih ya? Pertanyaan buat pemateri atau untuk
monggo sih ya, boleh dari Ibu Raili ataupun Ibu dari LKKNU, boleh semuanya. Ini ya Mbak, jadi berangkat dari teori masalah ini kan berangkat dari beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait dengan hubungan ilegal tampar perkawinan yang sangat membahayakan, mengancam bagi kelangsungan hidup kita beragama Islam terutama NU ya. Jadi beberapa miris kejadian di dalam relasi hubungan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian hubungan relasi perkawinan yang di luar aturan ya, aturan di dalam Islam maupun aturan di dalam undang-undang yang berlaku di pemerintah. Itu kan terjadi kayak itu proses yang melatar belakangi adanya konsep keluarga maslahah itu sendiri. Karena gentingnya di dalam masyarakat itu problematika yang terjadi itu. Jadi virus keluarga maslahah yang dibangun oleh PBNU ya, beberapa ulama-ulama besar terkait konsep ini tidak main-main karena ini dibuat oleh beberapa ahlinya di dalam bidang fikih, kemudian ahli di dalam bidang apapun ini memang harus disebarluaskan. Apalagi panjenengan itu kan generasi Z yang dikatakan generasi yang serba disuguhkan oleh beberapa konten ya, konten-konten, apalagi konten-konten yang bisa saja konten-konten yang membawa nasihat atau konten-konten yang menghibur atau konten-konten yang lainnya. Jadi kalau misalnya disebarluaskan dengan cara seperti membuat meme atau apa ya, atau slogan-slogan itu di HP sebagai di TikTok itu kan sekarang kan banyak sekali ya yang membuat sedikit satu detik ada bisa viral ya melewat media sosial, bisa di TikTok, kemudian di FB yang sekarang sudah ada real FB itu ya, yang semuanya bisa. Artinya media sosialisasi kita itu sekarang tidak menjadi masalah atau tidak menjadi problem untuk mensosialisasikan ini. Nah kalau misalnya semua bisa membuat konten atau membuat media-media yang memang bisa disebarluaskan, ya monggo, malah bagus disosialisasikan kepada anak-anak yang memang calon yang sudah usia matang yang menghadapi akan membangun sebuah keluarga. Tapi persoalannya di luar itu yang kemudian menjadi persoalan itu kan pernikahan yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada ya. Jadi perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004 ya. Itu tidak sesuai dengan itu. Bahkan anak yang di luar yang belum umurnya itu sudah menikah gara-gara beberapa problem ya misalnya. Itu sebenarnya perlu diwaspadai nih. Artinya materi konsep masalah ini perlu diviralkan sebagai virus yang memang harus dimengerti oleh beberapa anak ya. Enggak hanya anak yang usia matang saja, tetapi usia anak-anak yang masa puber nih, terutama yang masa puber nih yang sangat memprihatinkan kita sebenarnya. Itu adalah masa-masa yang dimana anak-anak itu orientasinya adalah bukan orientasi bagaimana menciptakan keluarga, tapi mereka yang kesenangan yang memang kenakalan remaja itu. Saya kira itu Mbak, mungkin Mbak Sari bisa menambahi terkait dengan ini. Jadi begini, LKKNU itu dari awal periode Mbak Ida Fauziah yang sekarang menjadi Ibu Menteri itu, awal itu kita masih sifatnya adalah memperkenalkan LKKNU. Nah lalu ketika periodenya Mbak Ida Fauziah ganti begitu di LKKNU, lalu sudah mulai matang merumuskan konsep keluarga maslahah. Kebetulan waktu itu Jawa Tengah, dari seluruh Indonesia itu hanya 5 provinsi yang diundang, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar. Waktu itu saya masih ingat sekali, waktu itu kita mengkonsep kader
kader keluarga maslahah, bukan gerakan keluarga maslahah, masih sekolah ya. Serawan atau turu loh ya. masih kader penggerak maslahah. Nah, setelah itu dan waktu itu saya masih ingat sekali Terus karena konsep dari keluarga maslahah ini 100 jalur Gusti. dilirik gitu ya, Itu sangat oleh itu ya, bahwa ternyata bayangan ya. bagus karena ketika Bayangan pertama itu saya masih ingat sekali di Bogor gitu ya, saya menjadi peserta BINWIN pertama itu BINWIN chatting itu langsung didata oleh ke Sekretariatan Negara semua fasilitator BINWIN-nya, karena memang saat itu sudah terjadi keprihatinan tentang generasi muda. Kenapa terjadi keprihatinan? Akhirnya keprihatinan tentang dekadensi moral generasi muda. Dan ini berawal dari keluarga, karena keluarga itu adalah komunitas terkecil gitu ya, yang membentuk masyarakat dan peradaban bangsa. Maka yang mengkonsep keluarga sakinah, mawaddah warohmah itu sebetulnya adalah orang-orang dari PBNU. Mbak Alisa Wahid, Mbak Siti Nurhofiah, Kiai Fakih gitu. Itu konseptornya. Tapi tidak menggunakan kata maslahah karena ini nanti konsumsinya adalah untuk tidak hanya di NU tapi juga semuanya KUA bahwa seluruh Indonesia. Gitu. Maka waktu itu ada kebijakan bahwa calon pengantin itu harus mempunyai sertifikat BINWIN. Nah itu lalu disetujui dan datanya oleh Sekretariat Negara dipakai itu atau diambil gitu ya. Nah ini menjadi semakin matang konsep keluarga maslahah ini ketika ini digulirkan oleh LKKNU, tidak hanya sakinah mawaddah warohmah tapi maslahah begitu. Nah ini dilirik oleh Ketum Gus Yahya PBNU. Maka ketika Rakernas LKKNU, Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU menjelaskan bahwa semua lembaga, semua banom dari mulai ranting, MWC, PC, PW, dan PB harus mensosialisasikan konsep keluarga maslahah begitu. Jadi yang tidak menurut malah justru akan karena Gus Yahya kan ketum itu kan keras gitu juga ya, tegas begitu ya, akan mendapat sanksi. Waktu itu saya masih ingat sekali pidatonya, masih punya rekaman pidato beliau ketika Rakernas itu. Dan perkembangannya waktu itu kita masih mengkonsep tentang dari kader penggerak keluarga maslahah. Tiba-tiba ini diambil oleh PBNU ketika ada GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah, saking pentingnya dan ini mendesaknya. Dengan berbagai perspektif lah, banyak yang mengatakan bahwa ini tahun politik dan lain sebagainya. Tapi pada konsepnya saya bangga begitu ya, karena ternyata ini diambil langsung oleh PBNU, tidak hanya LKKNU gitu. Nah akhirnya muncullah pembentukan Satgas Nasional oleh Gus Menteri gitu kan sebagai ketua satgasnya gitu, lalu sampai PW semua ketua ansor di PW ini menjadi ketua satgas provinsi dan representasi dari satgas GKNU ini adalah diantaranya LKK menjadi setting lektornya begitu. Nah di satgas GKMNU inilah gitu ya. Ini menjadi instruksi yang harus dilaksanakan oleh semua wilayah, semua PC, MWC, sampai ini ada program yang ini dana yang pertama menjadi prototipnya itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY begitu. Ini saya bicara sejarah saja. Mengapa ini menjadi penting sekali begitu. Dan kita Oktober ini gitu ya, itu harus sudah selesai melaksanakan sosialisasi keluarga maslahah. Setiap kabupaten itu 50 desa gitu. 50 desa nantinya. 50 desa dengan rincian bahwa setiap kabupaten itu 5 kecamatan yang dipilih. Setiap 5 kecamatan itu 10 desa. Setelah ini selesai nanti pelatihan satu kabupaten satu, itu keluarga berkah gitu. Keuangan keluarga berkah maksud saya itu 2, keuangan keluarga berkah. Maka saya sebagai ketua LKKNU Jawa yang gimana Mbak Yani?
berkah Mbak lanjut keuangan. nggak apa-apa, lanjut. Saya masih kebalik-balik Mbak Yani itu. Nah, saya walaupun tinggal 6 bulan lagi mungkin ya, ini nanti konfirmasi saya sebagai ketua LKKNU alhamdulillah segera akan berganti gitu ya, ini estafet kepemimpinannya segera berganti. Tapi saya bangga sekali karena dengan GKMNU inilah LKKNU se-Jawa Tengah itu terbentuk gitu. Karena pada awalnya LKKNU Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama itu tidak dikenal begitu oleh PC gitu ya. Jadi membentuk LKKNU di Jawa Tengah itu ketua PC-nya saja nggak paham, dikiranya LK itu lembaga kesehatan gitu ya. Ini LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Tapi dengan adanya GKMNU ini yang harus ada unsur dari LKKNU sekabupaten ini sudah mulai terbentuk gitu ya, seluruh kabupaten di Jawa Tengah untuk LKKNU-nya. Nah, maka sebagai ketua LKKNU saya selalu menjelaskan kepada cabang yang baru ada LKKNU-nya. Kita itu bukan Banom LKKNU itu. Jadi, tapi kita punya konsep mandat yang harus disosialisasikan adalah konsep keluarga maslahah. Maka tidak harus misalnya LKKNU itu membuat kegiatan program keluarga maslahah gitu ya. Tapi konsep keluarga maslahah ini harus ditularkan oleh siapapun, dimanapun begitu. Sesuai dengan Gus Yahya, bahwa tidak ada peradaban yang dibangun tanpa kemaslahatan keluarga. Itu tagline-nya seperti itu. Nah ini, karena dari keluarga lah itu masyarakat akan terbangun, bangsa dan negara akan mempunyai peradaban yang baik seperti itu. Nah jadi setiap LKKNU kalau Mbak programnya apa? Programnya tidak harus seperti Banom gitu ya. Programnya adalah mensosialisasikan konsep keluarga maslahah. Maka di sini LKKNU itu harus selesai dulu pengurusnya tentang konsep keluarga maslahah. Maka kalau ditanya, dan ini tidak harus perempuan ya, jadi salah kalau persepsinya ini LKKNU mesti perempuan. Nyatanya sekarang banyak laki-lakinya begitu ya, karena harus ada kesadaran ini dari kedua belah pihak, laki dengan perempuan. Maka konsep keluarga maslahah itu harus disosialisasikan agar dipahami dan dimaknai oleh setiap orang yang menjadi warga Nahdlatul Ulama begitu. Itu jadi kalau dikatakan ini penting sekali ya memang sangat penting, dan ini sudah tidak hanya sekedar wacana ini penting, tapi sudah instruksi ini dari PPNU. Ngaten, ini mudah-mudahan karena dari kemarin kok saya baru tahu ya gitu. Padahal ini sudah menjadi instruksi dari Ketua Umum PPNU. Ngaten. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Memang beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu saya sempat menanyakan ke PC tentang LKKNU ini. Sama saat itu saya tanyanya ke Mbak Khotim sih, lebih ke Mbak Khotim DIY itu loh. Khotim Fatayat itu kalau Jawa Tengah waktu itu Purworejo memang belum ada sih. Nggak tahu mungkin sudah ada, cuma entah belum jalan atau saya sendiri yang memang belum dengar seperti itu. Belum terekspos, benar. Iya, belum terekspos mungkin seperti itu. Kalau untuk tadi Bulali untuk media sosial memang masih sudah disebarluaskan, maksudnya memang harus seperti itu melalui media sosial. Akan tetapi media sosial ini misal per kabupaten juga harus benar-benar ada yang memegang intens, karena anak-anak zaman sekarang kalau misal melihat media merasa kontennya kurang menarik dari segi penampilan atau apapun, juga mereka malas untuk mengikuti ataupun menyimak untuk yang ke belakangnya. Baik, Ibu, terima kasih untuk Ibu Laili dan Ibu Sari. Ya, makasih Mbak Wardah. Oke. Monggo yang lain, kita masih punya waktu 9.30. Nah, ini monggo dimanfaatkan karena nanti panjenengan semua yang akan menyampaikan ini ke masyarakat ya, ke desa-desa yang sudah ditunjuk gitu. Nanti Satgas Kecamatan ini yang nanti akan menunjuk desa mana, dan
pematerinya siapa. Tapi menurut saya ini tidak harus menjadi pemateri juga begitu ya. Kita yang tidak pemateri pun ini harus memahami konsep ini tentang keluarga maslahah seperti itu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan kembali slide-slide ini. Jadi supaya lebih mendalam ya. Tadi misalnya ada 3 landasan keislaman, apalagi ke-NU-an dan konsep keluarga maslahahnya tadi. Konsep KM-nya keluarga maslahah. Ini landasan dan konsep keluarga maslahah yang turunannya nanti dijelaskan di masing-masing slide gitu ya. Nah, ini nanti yang menjadi ciri khas bahwa sakinah mawaddah warahmah ini tidak cukup tanpa konsep keluarga maslahahnya. Nanti cirinya itu kan juga ada nanti ciri-ciri keluarga maslahah, tentu tidak akan terlepas dari konsep ke-NU-nya. Maka tadi landasan kemaslahatan dengan cara pandang, lalu tingkatan dan ruang lingkupnya, ini juga menjadi cara kita untuk berpikir. Gitu. Ada lagi, silakan. Saya tertarik Bu tadi yang terkait dengan kemaslahatan. Ya. Itu sejak kapan itu Bu konsep itu sudah di-launching oleh PBNU? Sejak kapan? Masalah itu sebenarnya ya kalau sejarah itu ya, sejarah itu kemaslahatan kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Sari terkait itu tentang sejarah awal konseptornya siapa. Kemudian kalau ini sebenarnya sudah lama. Kemudian beberapa kegiatan pelatihan BINWIN itu sudah dilakukan oleh PBNU itu sendiri, LKK PBNU. Bahkan ketika pandemi kemarin itu beberapa dari wilayah PW itu mengikuti delegasi untuk melaksanakan BINWIN, pelatihan BINWIN yang dilaksanakan oleh LKK PBNU. Pada saat itu dibuka oleh Bu Menteri Ketenagakerjaan. Itu sudah lama Pak, jadi sudah kemungkinan besar sudah berapa tahun ya Bu Sari ya? Saya angkatan berapa itu ya pelatihan BINWIN-nya? Saya angkatan ketiga ya, kelihatannya ya. Saya angkatan pertama ini lagi cari sertifikat saya tahun berapa. Nah, itu yang sangat saya sesalkan Bu. Non sewu, kenapa? Karena sudah hampir 3 tahun ini lebih baru kenal sekarang. Saya menjadi ketua LKK-NU. Itu sudah hampir 3 tahun. Tapi baru mengenal konsep ini ya saat ini, kemarin mungkin. Gara-gara ikut Zoom-nya ya Pak? Ya. Kalau nggak ikut Zoom-nya nggak bisa, nggak ngerti. Otokritik buat kita semua bahwa kita ternyata kelemahan kita ada di komunikasi. Seandainya itu di-launching sejak awal, diviralkan sejak awal, diviruskan sejak awal, barangkali saat saya harus menyusun program itu nggak perlu repot-repot. Karena konteks saya waktu itu kalau saya diminta untuk menyusun program dari cabang itu ya terkait bagaimana meningkatkan ekonomi. Dan ekonomi keluarga, bagaimana sih keluarga itu bisa menunjang ekonomi. Karena maslahat itu terlepas dari itu mindset yang berbeda manakala ketemu dengan panjenengan. Dan ini baru berubah mindset saya. Karena kalau tadinya saya lebih ke arah fisik, nah sekarang barangkali lebih ke arah religi. Seperti itu Bu, masukan aja. Turun. Ya, turun Pak Joko. Ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin begini Pak, mungkin begini. Kenapa sekarang sudah ibaratnya instruksinya secara hierarki dan kemudian sebagai salah satu program PB ya, bukan LKK-NU. Mungkin hal-hal yang ini kan sebenarnya konsep ini itu kan arahnya itu kan ke sasarannya ke calon peserta pengantin, dan memang dari awal itu bagaimana dari LKK-NU atau dari NU sendiri bekerjasama dengan Kemenak setempat pada saat itu, dan kita mengalami kesulitan ketika komunikasi dengan pihak Kemenak yang pada saat ini persoalannya tidak semua Kemenak itu merangkul
NU kan, maksudnya pengurus NU ataupun ini. Jadi ini yang memang menjadi salah satu alasan kenapa konsep maslahah ini tidak bisa booming ya, karena memang secara sasaran kita memang sasaran yang konsep ini untuk calon-calon binwin, persiapan kematangan calon-calon binwin gitu. Jadi awalnya seperti itu, Bapak. Di Jogja itu sendiri sebenarnya sudah banyak ya diterapkan disosialisasikan kepada calon binwin, karena di Jogja itu sendiri kan sudah komunikasi kerjasama dengan Kemenak itu sudah bagus, sudah berjalan. Bahkan konsep binwin ini tidak hanya LKKNU yang melaksanakan kerjasama dengan Kemenak, bahkan ada yang muslimat, kemudian ada yang fatayat yang sudah melaksanakan ini. Saya kira tidak ada kata terlambat ya Pak, tidak ada kata terlambat. Dan 3 tahun itu adalah 3 tahun itu waktu yang bukan baru kemarin. Saya kira baru kemarin ya. kalau ini misalnya, jadi binwin pertama itu bukan 3 tahun, itu kayaknya sudah berapa ya, 4 tahunan atau 5 tahunan malah, karena saya lama banget. Sekitar 5 tahun, Bu. 5 tahun, karena saya peserta binwin pertama kali itu sudah lama banget, sudah 5 tahun. Nah, Peserta binwin. iya, saya bintek pertama itu. Jadi memang awalnya hanya untuk calon pengantin, lalu sekarang ada brus, ada brun gitu ya. Nah, ini terus berjalan Pak. Jadi maka kalau misalnya Pak Joko sebagai Ketua LKKNU, beberapa cabang LKKNU yang baru berdiri itu, saya program pertamanya adalah ketika setelah pelantikan semua pengurus harus selesai konsep keluarga maslahah itu dulu. Jadi kayak Brebes waktu itu setelah pelantikan, saya minta semua pengurus LKKNU itu mengikuti sosialisasi pelatihan konsep keluarga maslahah dulu. Nah, awal-awalnya ada, ini Brebes nggak datang ya, nggak ada ya Mbak Yanti itu. Mbak Yanti itu dengan Mbak, minggu depan, malam terakhir. Mbak Farijah itu ketua LKKNU. Itu ternyata berat ya jadi ketua LKKNU, karena paham, dan ini tidak hanya diajarkan tapi yang paling berat itu dicontohkan gitu loh Pak. Nah, ini pemahaman ini. Dan saya memahaminya pun bintek saya yang selama 1 minggu itu tidak cukup Pak gitu, karena saya harus mengikuti serial pengajian dari Mbak Nur Rafiah dan Kiai Fakih gitu ya. Jadi ternyata persoalan keluarga ini banyak sekali Pak. Nah, jadi saya berharap sekali, maka betul sekali ketika Gus Yahya menginstruksikan konsep keluarga maslahah itu harus sampai pada tingkat ranting dengan instruksi melalui GKMNU ini. Ngaten. Jadi supaya orang-orang yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga ataupun remaja begitu itu memahami konsep keluarga maslahah, tidak dengan persepsinya masing-masing tapi dengan kesatuan cara pandang dan sesuai dengan latar belakang tapi kacamatanya sama begitu loh gitu. Setuju Bu, dan ini sekaligus juga barangkali curhat dari kami di wilayah Magelang. Kemarin kami sudah merapat koordinasi dengan Kemenak terkait dengan program dari Kemenak yang harus segera dieksekusi di bulan Oktober ini, terakhir Oktober. Cuma masalahnya, Nyon tolong nanti juga barangkali penjelasan bisa bantu untuk sounding ke sana, ke atas. Dananya sudah turun Bu di Kemenak, infonya. Di Mas Islam ya Pak? Ya betul. Sayangnya Juklak dan Juknisnya belum ada. Jadi kita mau melangkah itu juga belum ada panduannya, belum ada rule of game-nya. Jadi ya kita tetap harus menunggu itu. Waktu terus berjalan loh Bu. Dan kita itu menurut saya bukan program yang mudah, karena kita 50 dan itu masif. Untuk yang kota kecil, paling cuma 3 kecamatan dan 17 kelurahan, itu kecil. Saya bayangkan untuk daerah-daerah lain, Kabupaten Magelang aja tetangga, atau Kabupaten Temanggung, itu
untuk waktu yang Oktober yang semakin berjalan ini, apa kira-kira bisa mengcover itu? Saya bukan pesimis, tapi saya tidak begitu yakin kalau itu nanti bisa jalan. Karena juklak dan juknisnya itu belum ada. Nyun tulung barangkali penjenengan punya akses, disondingkan Bu. Segera juklak dan juknisnya. Matur nuwun Bu. Matur nuwun. Mbak Leli bisa stop share screen. Mbak Yani bisa share screen yang pengorganisasian. Mohon izin, Assalamualaikum. Oh, Pak Mat Syafi'i, monggo Pak. Dari mana? Saya dari Kabupaten Temanggung. Anjing, monggo. Memberi tambahan informasi saja. Anjing. Saya sendiri Bintek Binbin pas awal COVID-19. Daring ya Pak? Iya, daring satu minggu ya, daring 1 minggu. Nggih. Nah, itu untuk Pak Joko, itu saya diutus oleh Ketua LKK NU-PC Kabupaten Temanggung. Nggih. Ya, itu Bapak Haji Nizar SH. Itu Pak beliau. Nizar. Salam Pak. Nggih. Kayaknya hadir ya tadi ya. Hadir di sini. Nah, hadir kan. Assalamualaikum Pak Nizar. Waalaikumsalam. Lah itu ini udah Pak Ketuanya udah hadir, saya tak lock out itu daripada nanti melangkai Pak Ketuanya. Saya nggak berani dulu. Dilanjut. Nah, untuk Pak Joko, saya pikir itu memang konsepnya saya pahami itu memang dulu di bimbingan perkawinan tertuju pada orang yang mau melaksanakan perkawinan, nah, ini pernikahan. Nah, ini sudah harus menyasar kepada seluruh dari yang kecil sampai yang besar, maka itu sudah bilang tadi ada blun dan blusnya itu. Nah, tinggal sekarang saya begini, Bu. LKK Ibu katakan tadi bukan badan otonom ya, Bu? Bukan Pak, lembaga. Lembaga kan ya, Bu, lembaga. Mohon maaf. Terus GKMNU itu sifatnya dalam struktur PB terus bagaimana, Bu? Kalau saya tanya, Bu, tanya langsung aja. Itu gabungan dari semua lembaga dan banom, Pak. Oh, ya, saya kemarin sudah ikut anunya gabungan. Ya. Nah, LKK itu salah satu dari GKMNU-nya. Ya, sudah kalau begitu kan kami menjelaskan kemarin ketika rapat di MBC, jadi saya tuh posisinya agak repot. PC ikut, MBC ikut. Di MBC jadi ketua satgasnya, jadi besok kalau ada pemateri saya juga disuruh diminta ke sana, diminta di MBC-nya, tapi MBC-nya memang harus disupport sih masalahnya. Nah, intinya kami mohon materi itu materi yang termasuk yang dimohon tentang ada tambahannya, Bu, mohon untuk disisipkan itu di situ. Kadang sejarah NU-nya Bu yang kadang menjadi terlupa, kemaslahatannya menonjol, NU-nya sendiri kadang Nahdlatul Ulamanya itu enggak apa ya, bahasa Jawane itu nggak ikut singgol sumorot, nggak besar gitu. Padahal NU itu kan rumah besar kita. Nah, itu yang sering, mohon maaf, di banom yang lain, nah seperti itu. Nah, jadi kita menjadi satu, menjadi GKMNU, di situ ada LK, ada Muslimat, ada dan seterusnya. Nah, itu mohon lebih, itu mungkin materi masukan itu disinggung. Jadi gaung NU-nya, Bu, historinya, lahirnya itu kan sering malah tidak ingat kadang tanggal tahun hijriahnya, tanggal bulannya itu termasuk di situ sejarah singkatnya dari tokoh yang pokok itu dicantumkan di situ. Kalau mungkin gambar yang bagus ditata gitu, kemudian menjadi semacam asasinya awal gitu, Bu. Itu untuk selalu mengenalkan pada historinya. Begitu Ibu Laili, Ibu Ajah, sama Bu kalau yang dulu yang tutor saya Bu Nur Rofiah ya. Terima kasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Mat Syafi'i. Waalaikumsalam. Gini Pak Mat Syafi'i. Mbak Yani, saya bisa jadi host?
supaya saya bisa share screen. Jadi Bisa, gini, Mbak. Sudah, Mbak. sudah. Sudah. Jadi belum bisa hot disable partisipan. Masuk. Jadi gini, Pak Mat Syafi'i ini disaksikan oleh Pak Nizar. Jadi, sama komandannya. saya jadi bercerita lagi. Sampun, Mbak. Sudah sambung. Jadi ketika merumuskan Pak Joko tadi, siapa sih yang merumuskan? Itu LKKNU, Pak. Saya masih ingat Mbak Alisa dan itu seminggu berturut-turut semua pengurus LKKNU itu ikut merumuskan. Ketua LKKNU itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saya termasuk 1 minggu itu daring terus mengkonsepkan ini, konsep keluarga maslahah gitu. Nah, akhirnya ini diambil alih dengan Satgas tadi, Satgas GKM-NU. Yang ini supaya menjadi milik bersama NU. Jadi ada Fatayat, ada Muslimat, ada Ibnu, ada PPNU, ada LKKNU begitu. Nah, ketika ini diinstruksikan oleh PBNU begitu ya. Ini ya Pak ya. Nah, saya ke sini. Ini ada gerakan keluarga maslahat NU. Di mana ini dua ini, slide ini pasti ikut terus. Ini ada visinya, ada misinya, ada perspektifnya, begitu kan. Nanti kita share. Mbak Yani bisa di-share di sini saja nggak? Langsung di kolom chat di sini. Ini kan bisa di-share ya. Nah, ini Pak, BIMTEK peningkatan kapasitas kader GKM, perkawinan, kelas berkah keluarga, bimbingan keluarga. Nah, kita sampai yang di sini Pak. Kita besok melaksanakan bimbingan keluarga berkabupaten, 10 kecamatan per kecamatan 5 desa. Nah, ini Oktober harus selesai. Halo, ada suara yang bocor. Halo, ada suara yang bocor. HP nek anu laptop kuwi video Kan nggih. Oke. Nah, jadi nanti ini konsepnya. Kemarin uangnya itu memang uangnya itu sudah ada, Pak. Tapi jujur saya juga belum tahu gitu ya, belum tahu ini kalau uangnya sudah ada saya tahu, tapi uangnya nanti bagaimana caranya saya belum gitu. Karena memang juklak-juknisnya kemarin ketika kita rapat dengan Kanwil gitu ya, juklak-juknisnya itu belum selesai gitu. Di Jawa Timur tapi sudah diselenggarakan gitu ya. Nah ini, jadi pesertanya kalau mau ini nanti berseri begitu ya. Berseri karena ini ya, ini kan berseri. Nanti materinya kan ada beberapa materi ini ya. Mana ya materinya itu? Ada keluarga berkah, ada yang mana ini? Bentar. Ya ini ada relasi maslahat, ada keluarga sejahtera, ada keluarga sehat, keluarga terdidik. Ini materinya nanti sebetulnya adalah serial. Tapi yang menjadi gong awalnya ini adalah relasi maslahat dulu yang akan dilaksanakan ini. Bimbingan keluarga ini 10 kecamatan per kecamatan 5 desa. Nah, ini nanti setelah ini ada berkah keuangan keluarga. Setelah ini tapi bentuk pelatihannya adalah 1 hari 50 orang gitu. Ini nanti disegelarkan di tingkat kecamatan. Kemarin kayaknya kabupaten. Saya juga masih berubah-berubah kok Pak, karena mungkin berkaitan dengan anggaran. Nah, ini yang bimbingan keluarga karena berseri. Itu kalau tadi usulannya harus ada sejarah NU dan lain sebagainya. Bimbingan itu selama 2-3 jam, Pak. Ini rutin setiap bulan. Jadi kita kayak ngegongin aja dulu gitu. Kayak misalnya gerak GKM itu kan memang harus diinstruksikan begitu ya. Supaya ini berjalan dulu. Ini waktunya itu 2-3 jam toh, Pak. Nah, ini kalau dan instruksinya harusnya rutin setiap bulan. Nah, nanti kalau 2-3 jam sejarah NU dan lain sebagainya, kalau ini memungkinkan monggo. Tapi konsepnya nggak hilang tadi. Konsep keluarga masalahnya harus tersampaikan. Takutnya adalah ketika hanya 2 dan 3 jam. Tapi nanti poinnya nggak ketemu. Apalagi kalau nanti tidak
rutin. Nah, ini. Nah, narasumbernya ya ini. Nah, kita masuk yang mana? LKKNU atau fasilitator NU atau dari Kemenak, dari KUA yang terbintek. Nah, temanya mengikuti panduan madrasah keluarga masyarakat dari LKK PBNU. Jadi ini, kalau misalnya sejarah NU dan lain sebagainya, gitu ya. Ini ya dicoba saja diatur kalau itu memang cukup waktunya. Tapi yang jelas adalah gong pertama itu adalah keluarga maslahah, relasi keluarga maslahah tadi yang tadi dibahas sudah di awal gitu. Nah itu teknisnya itu sudah di Bimas Islam masing-masing kabupaten nanti Bimas Islam kabupaten mau diinstruksikan setiap kecamatan di KUA-nya juga saya dari LKKNU gitu kemarin mengadakan koordinasi dengan LKK PBNU ya memang ada perbedaan begitu ya. Yang model 1 anggaran sekarang jadi tidak model 1 gitu. Nah, itu bukan wilayah saya lah. Saya wilayah Ketua LKKNU mempersiapkan materinya. Persoalan teknis pembiayaannya biar jadi wilayah Satgas begitu ya. GKMNU-nya begitu. Yang penting LKKNU mendapat mandat untuk begitu ya. Menyiapkan narasumbernya supaya punya persepsi yang sama yang tadi sudah kita lakukan. Jadi gitu Pak Mat Syafi'i jawaban saya. Jadi kalau tadi harus ada usulan gimana teknisnya, kita dengan Ketua Satgas Provinsi Gusolah misalnya, ini saya juga sedang menunggu koordinasi dari Gusolah. Mbak Yani kemarin kita sudah teleponan sama Gusolah ya. Ini Mbak Yani saya sampai sekarang katanya Senin Selasa kita mau ke Kanwil juga sampai hari Rabu belum ada kabar ya Mbak. Gitu. Itu kita sudah mau koordinasi ke Kanwil begitu untuk teknis pelaksanaannya supaya tidak membingungkan. Bahkan LKK yang sudah sangat siap. Ini saya tidak menyatakan kegeeran ya, tapi yang sudah punya data narasumber gitu ya, yang sudah terbintek binwin itu ya LKK gitu. Dan kita sudah punya data juga ini sedang ya Mbak Yani ya, sedang terus kita data ini narasumber dari masing-masing kabupaten baik dari LKK maupun dari Satgas GKMNU. Itu saya nggak tahu Satgas GKMNU provinsi sudah punya atau belum, tapi kita sudah inisiatif membantu Satgas GKMNU dari LKKNU mendata siapa saja dari LKKNU, tolong koordinasi dengan GKMNU. Ini di sini kan juga banyak GKNU. Kira-kira yang menjadi narasumber itu siapa di list gitu. Mbak Yani sudah, Mbak Yani tolong di-share dong di chat itu materi ini sama linknya, biar ini sudah banyak yang masuk ini. Nah, ini biar nanti juga ikut mengisi supaya kita punya data. Maka kemarin itu kita mendapat apresiasi yang bagus sekali, walaupun belum jalan Pak gitu. Jawa Timur sudah jalan, tapi Jawa Tengah belum jalan, tapi kita sudah di LKK-nya itu sudah menyiapkan narasumber, sudah mempunyai list narasumber gitu ya. Itu sudah satu gebrakan bagus sekali dan ini sudah mendapat apresiasi yang luar biasa dari LKK PBNU. Walaupun kita bukan Banom gitu ya, kita lembaga tapi nilalah lembaganya itu lagi cantik jadi banyak yang melirik gitu. Ngaten, itu. Ini sudah 932. Pesertanya juga sudah banyak berkurang, sudah 51 dari 60 berapa tadi? 7. Monggo. Jika tidak ada, saya takut mengganggu hak panjenengan untuk istirahat. Ada absen nggak ini? Nggak ada absennya ya? Sampun. Sudah. Ya. Sudah dari tadi absennya. Mana linknya di mana? Di for Di call chatroom will. nggak ada? Hah? Sudah di-share di for call will. Oh, Udah lah Pak, saya tadi tidak udah saya ikut share grup di itu. ini, Di di mana? chat, di ruang chat. Di chatroom. Iya, Chatroomnya iya mana Bu. nggak ada? Ada Ada Bu. cenderung Coba Dicari. ada di- Paling cari atas ke Bu. kanan paling saya nggak atas. sebel.
Tuh, paling GKM atas tuh. tapi Magelang ada hadir. laptopnya istimewa, nggak ada chat room-nya mungkin. Obrolan. Sudah tak scroll tapi Obrolan tidak itu loh. nemu. Sudah Di Banyak Obrolan sudah yang tak kebumen tak banyak yang gulung hadir. munggah midun ra nemu Lu, Kipling. aku lu medun. Kepriben kiye Kepriben kiye kok kon mlaku ring ngendi ya sira? Sira pakune ngendi? Aduh. Kepriben Mbak Leli Itu aku Mas, belum Ya itu absen. lewat. sekali lagi untuk juknis memang perlu segera Di-share lagi sayangku. diusahakan. Yo tak share itu. Ya, terima kasih. Tak Nih Bu, udah tak share yang Share paling buat admin, bawah. admin, Pak Bu Nisi host. itu kemenang tuh, Pak. Nggih Pak, pripun? di chat Nah, room. itu di chat. Di chat room ya? Aku Nggih. ini chat room ya. Orang absen itu Belum screenshot gitu. aja ibunya terus kirim udah absen gitu. Udah. Gitu ya. Iya. Nanti yang absen dapat voucher siapa tahu. Oh, bukan hanya voucher, itu tas cashback. Kapan Cashback. pada ke Kebumen kabar-kabari nggih. Loh, saya Ya. setiap minggu lewat Kebumen loh, setiap minggu. Monggo katuran Bapak Ibu kinara. nanti malah ini kita Yang masih sampai Kebumennya malam. mana? Kula Saro Gadung mirip. Tuh, Suro yang Gadung Miret. Waduh, saya perempatan itu Gemilir arah Purwokerto yo, semak ngiri ya Kebumen ya. Sini Iya. ini mirip. Semarang gak paham iki kena roaming iki. Nggih, monggo ibu-ibu. Mundur alon-alon aku. Bapak Ibu, Nah, Mbak Sari pun di dalamnya Mbak Sari. saya Mbak Semarang. langsung kita. Secang. Semarang. Oh, Bapak gitu. Ibu, malam ini Sebentar Mbak Sari, hanya just pengumuman aja, info aja. Terkait materi, kemarin untuk Temanggung saya 1 pintu Mbak. Kemarin mintanya 1 pintu. Kalau banyak pintu mereka bingung. Untuk Temanggung kemarin sampun tak aturke ke Mbak Siti Khotijah yang anggota LKKNU. Khotijah. Nggih. Sudah Kalau di-share, yang sudah Nggih. di-share. Nanti kalau yang Purworejo kemarin saya sudah share ke Ketua GKMM-nya Pak Yai Haikal. Yes. Sama Pak Isudin juga. Kalau yang Magelang itu nanti Kota Magelang saged nyuwun kali Pak Joko. Terus kalau yang Kabupaten Magelang nanti ini kemarin nganu sih Mbak, kalau Kabupaten Magelang itu langsung Pak Ketuanya GKMNU, terus kalau yang Kebumen nanti bisa ke Pak Sopir. Ya, Oke, Purworejo yang sudah, mau Bu. live Untuk Purworejo besok, sudah. kita masih Purworejo punya sudah Bu, ke Pak Yai Iya. Haikal nggih sama Iya, Pak sudah. Isudin nggih. Iya, sudah kami terima, sudah masuk di grup. Ya. Oke. Baik itu materi maupun daftar link hadir. siap. Kebumen ketuanya Pak Mudakit, tapi nggak apa-apa lewat Mas Sabir ya. Karena Mas Sopir LKKNU, Bu. Oh Di gitu, maaf. Bolo maaf. Dewi, 1 pintu Bolo Dewi, sak bolongan Bu. Satu server lah, yang penting ya. Ya betul, 1 server nggak usah nanya sana kemari, nanya ke bosnya aja. Oke. Ke Jagangan Pusati. Oke, Ngono Oke, ya. Bapak Ibu, Siap. Monggo pamit. Iya, tapi aku nggak iring absennya kok ora ketemu dengan desa ya. Ini sudah Pamit, bisa Bu. diselesaikan secara adat ya. Iringi. Besok kita masih ada daring lagi untuk penguatan. Monggo Bapak Ibu, kita tidak batasi. Besok itu jatahnya Karasidenan mana Mbak Yani? Saya biar nggak buka lagi. Mbak Yani hafal. Karesidenan Kabupaten Semarang. Karesidenan Semarang. Oh, nggih. Nanti Bapak Tapi Ibu masih boleh ikut ya Mbak Sari? Boleh Ibu. Terima kasih kalau mau derek, monggo. Boleh, Penyelundup. boleh. Penyelundupan linknya sama Kuota nggak? peserta 100, kuota peserta di link Zoom 100 Ibu. Nggak apa-apa, masuk aja. Ini aja nggak ada 100 Ibu. Anu apanya Bu Fitri iki. Pas kodenya dan anunya di-share ya Bu kalau bisa ikut. Ini dari mana Pak? Dari mana? Dari- Saya share.
Dari enggak Di-share apakah di Forkorwil aja, Bu. Forkorwil Bu? Kalau for Biar Korwil kan bisa khusus ikut. LKKNU, Pak. Tapi kalau yang Ya nanti lain-lain, dari Dari Forkor anggota LKK per kabupaten kan bisa share ke teman-teman. ya. oke, Oke, siap. siap. Nggih, pareng. Ye, monggo, Matur nuwun, mari Pak. kita Nuwun tutup dengan sangat. membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.